Gue tulis liriknya, ini orang bakal nangis nih. Konyol. Jadi gue bilang, kirim aku bunga. Misalnya apa. Itu sebenarnya logo itu udah jadi anggap sebagai public domain. Emang kepunyaannya sekarang ya kan asalnya dari mana, siapa namanya, biasanya gitu ya. Assalamualaikum. Wah, lu kok ngapain di sini kok? Ngapain? Bangolan. Iya. Kok ngapain di Dari sini? mana? Kita dari selebriti. Sapa dulu penonton. Halo semuanya, selamat Selamat malam. Kok. selamat malam, ini malam ini. Kita di Malam. Kita di Celebrity Hits Maker. Balik lagi dengan Olan dan malam ini ada si Engkong yang paling fenomenal ini dengan jenggot putihnya kayak pemain kungfu sebenarnya. Jadi sebenarnya ngapain Kong di sini? Ini tempat apa nih Kong? Jadi gue nongkrong di sini, ininya. Ini tempat konservasi hutan. Jadi istilahnya di Jakarta kan tumpuk ya. Makanya nyari tempat yang hijau-hijau, segar-segar, selatan Jakarta. Makanya ini namanya Saung Santuy. Karena hijau itu memberikan apa? Inspirasi atau memberikan romantis. Aduh, jago buat puitis, buat lirik. Itu makanya kita ada di Hits Maker. Ya, malam ini kita kupas sih bagaimana seorang Bongki. Itu lebih tepat tuh Bongki, lebih kenal sebagai Bongki slang, Bongki. Banyak ya? Banyak. Atau baru-baru ini kan apa sih? Sekarang ini Ngeluarin ini apa? Jenderal Maya. Jenderal Maya. Kayak gitu Kong ya? Panggilan gue Kongbong sekarang. Oh, Kongbong. Itu bisa pentolan bassnya di slang. Nah, sekarang di Jenderal Maya. Jadi salah satu lagunya yang berjudul Slow lah geng gitu ya Gong. Kita kopinya mana nih? Nggak ada kopinya, nggak slow nih. Durang slow ya. Jadi sebenarnya Kongbong ini banyak memproduserin lagu artis-artis ya. Ya. Katakanlah banyak, ada Wahab, ada Jerok, ada Imanes, ada Bunglon, Rosa, Ya. itu banget. Apa satu lagi? Sebut Lagi ya? apa sih? Galeri Flower. Iya. Terus ya itu yang bisa. Dan sekarang itu kan sebenarnya Kongbong itu apa ya? Saya nggak tahu nih, Kongbong itu seorang dibalik kan setahunya ini produser nih. Jadi selain produser sekarang itu kan ada Jenderal Maya yang udah terlibat langsung di situ. Sebenarnya kenapa dinamain Jenderal Maya? Dan itu unik itu. Slow lagging tuh dari mana sih, Kong? Oh itunya. Inspirasi buat lagu. Jadi Hitsmaker ini kan ingin mengupas bagaimana sebuah lagu dicipta dan seorang pencipta itu bagaimana inspirasinya, apa yang mendasari dia hingga dia menciptakan itu lagu. Oke. Dan itu ini slogan tuh bisa dibilang viral itu. Kalau misalnya itu kita ingat dulu nggak yang namanya Oke lah kalau begitu. Itu paling ini. Oke lah kalau begitu. Itu hampir sama tuh ininya, maksudnya kejadiannya tuh yang emang akhirnya jadi banyak orang jadi ngehits gitu ya. Itu karena terlalu nggak mikir, terlalu spontan. Justru itu mudah dicerna kan? Iya. Karena spontan itu, jadi langsung gue ceritain ya yang oke lah kalau begitu gimana, yang slow gimana. Ini kalau yang oke lah begitu, waktu itu gue lagi di studio nih, gue lagi bikin tau lah ngutang atik gitu lah, apa segala macam. Komputer. Oh, komputer. Ya, musisi ya sekarang nih komputer. Kan tiba-tiba teman gue datang naik ojek nih. Sat, tukang ojeknya nggak langsung pergi. Di pintu studio dia nyender. Lo pernah nonton God Must Be Crazy nggak? Film lama tuh. Atau orang Afrika itu yang bawa botol minuman soda. Namanya Nick Sau, tapi kumis. Gue nengok set.
ini orang karakteristiknya unik banget, senyum gitu, belum kenapa-napa tuh dia. Tiba-tiba dia ngomong Jawa nih, ngomong apa, ngapak ya. Mas bikin lagu Jawa dong gitu. Oh gitu. Gue langsung nyetrum. Siapa nih namanya, siapa? Gue lupa namanya gue suruh ini, nanti lu masih ngojek kan di malam, udah lu sini aja, lu jangan pulang. Oke. Lu di sini aja, lu jangan pulang. Gue bayarin ojek lu semalam. Yang penting gue tahu lu suruh bikin gue lagu Jawa, gue bikinin semalam. Langsung bikin, langsung ini, gue langsung gue kali lirik sama musiknya. Semalam jadi Langsung dengan inspirasinya itu doang, lalu jadi kemana? Kira-kira berapa ya? Kira-kira 3 jam lah. Kayaknya Kongbong dapat uang banyak tuh dari situ. Raup pundi-pundi gitu, meledak banget itu. Kita sebenarnya Om Bongki itu berarti asal nyeleneh doang ya, Kongat. Maksudnya nyeleneh dari oke lah kalau begitu, terus slow lageng. Slow lageng gimana? Nah kalau slow lageng gitu juga. Waktu itu kan ada rekaman Jenderal Maya nih, sama sekali nggak ada ide, nggak ada itu tentang lagu itu, nggak ada sama sekali. Cuman pas waktu itu udah selesai rekaman, besok udah mulai pagi nih, kita pulang ke hotel kan, masih rahat. Cuman kuncinya nggak ini, mesti di scan lagi nih ceritanya. Oh, orang udah pada udah capek lah. Gue cuma ngomong slow kayak. Kadang biasanya kan di tempat studio Pak itu banyak orang Medan kan, iya kan, mungkin orang Medan selo lagi gitu, itu keinget apa, itu gue rusuh banget kemarin, selo lagi, udah nanti duduk aja dulu sini, selo lagi, gue gitu, akhirnya gue sendiri nggak bisa tidur gara-gara gue ngomong gitu, jadi ambil tidur, selo lagi, tidur deh, lu berisik amat selo lagi, gitu mulu. Jadi itu awal dari Jenderal Maya, slow lageng. Paginya sarapan nih, gue nggak bisa tidur, pokoknya pas waktu itu rekaman tuh gue susah tidur. Jadi pulang pagi, bangun pagi, sarapan, breakfast gue bilang sama, waktu itu kan pas sparring gue masih Tam bikin lirik, Tam kayak gitu bikin lagu pop ya. Apaan? Pokoknya gue dapet judul slow lagi, gue bilang gitu. Itu liriknya udah ketemu semua nggak? Enggak, jadi sarapan gue bikin ini. Jangan ada benci, inilah itulah itu yang gitu. Baru pas sorenya kan, sorenya baru studio sama Pak ya, lah bikin lagu pop lah, apaan? Pokoknya kira-kira lagu popnya gitu yang semalam gue berisik lah, slow lagi. Baru dibikin, jadi malamnya. Oke, lagu yang dibuat Kongbong itu sebenarnya natural ya, mungkin apa spontan gitu kan. Apakah kalau kita bicara flashback ke belakang ini, Kong, kalau flashback ke belakang itu Kong terlibat di band Slang itu albumnya juga banyak gitu. Sebenarnya karakter-karakter yang nyeleneh itu kuat itu terlihat di setiap lirik-lirik. Iya. Kalau di slang kan lebih itu, kalau di redaktor sendiri di bagian redaktornya. Cuman kalau soal ide-ide mental itu tuh biasa emang lu suka nyeletuk kan orang. Jadi sebenarnya itu jadi ciri khas dari lagu-lagu slang tadi, karakternya iya. Itu luar biasa itu menangkap eye catching lah, maksudnya apa namanya, eye catchingnya itu dapat, gimmicknya itu dapat. Slow lageng itu aku sendiri nggak tahu kalau misalnya. Karena abang orang Medan. Enggak bang, abang ini sebenarnya keluar Medan nih jadinya. Jadi nggak tahu kalau sebenarnya slow lageng itu aku dengar banget. Rupanya ciptaan Kongbong. Baru tahu, itu keren sih lagu. Back again with me, Olan di Celebrating Hits Maker. Masih dengan Kongbong. Banyak ular. Kongbong, cerita soal lirik. Kongbong tadi dapatnya nyeleneh.
apa adanya, natural. Terus yang terjadi saat itu bisa Kongbong jadikan sebuah lirik. Oke. Pertanyaannya, apakah Kongbong buat lirik itu selalu Kongbong sendiri yang merasakan, yang menjalani, atau ada yang curhatan teman? Atau ada kejadian-kejadian dari siapa kerabat-kerabat dijadiin sebuah lirik, artinya mendramatisir sedikit gitu loh. Iya, kalau itu sih sebenarnya apa yang gue tangkep aja sih. Kalau lihat ininya ya, makanya ada fenomena terus gue rasa unik terus merasa tapi nyetrum lah gitu ya. Setrum ya, coba ada berapa word lah. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang nyetrum itu langsung gue serap gitu loh. Cuman sebenarnya kan kalau di itu kan gimmick kata-kata ya, kalimat-kalimat hook lah gitu ya. Cuman kalau misalnya itu momentum itu sebenarnya lihatnya dari beberapa kejadian. Gue kan suka nonton film, terus gue suka nongkrong lah, ada yang cerita, ada yang gitu, mobilnya berbagai macam kejadian-kejadian itu gue maknain gitu. Maknanya itu simpel kalimatnya yang mana, nah itu nyetrum seperti. Ada nggak yang gagal, Pong? Nih dapat nih lirik terus nggak jadi, 3 bulan lupa ini. Biasanya kalau gagal karena nggak ada momennya. Harus diselesaikan saat itu juga kali ya. Kalau ada momennya langsung misalnya ngomong momentumnya, misalnya momentum lagi misalnya ada momentum politik, momentum patah hati. Patah hati jangan dulu banget. Momentum patah hati mah jangan dulu. Iya. Oke. Dengar itu. Balik ke Jenderal Maya mengeluarkan album. Dan aku dengar itu album Jenderal Maya itu dikerjakan itu sampai di Jombang. Itu kenapa? Itu kan versi rock. Apa ada ritual tertentu dari Jenderal Maya? Ya enggak, jadi kalau Jenderal Maya ini kita ngomongin di pesantren punya produk rokok. Iya. Saya tentrem. Itu juga pernah dengar. Dan ada yang ngaku, salah satu musisi, gue diracuni bongke nih. Gue juga ya, ngeracun. Gara-gara beli ini obat. Pasti Tapi coba. Nggak, maksudnya ini rokok juga kalau kita bicara soal rokoknya juga nggak dirokok, ditaruh di air, herbal jadinya. Herbal. Dia obat sih. Oke, dari rokok dia banding ke album Jenderal Maya, terus udah gitu, dan dia punya fasilitas tempat ada wismanya di Jombang itu, karena dia kan di sini pesantren ya. Nah, begitu ada wismanya, ya udah kita pakai di situ sekalian buat gini ya. Makanya kalau dari zamannya kita, dari zaman lebih, semua rekaman juga jarang di studio juga keluar. Saya juga di Jawa Pulang, karena itu dia pulang. Salah juga kalau kita rekaman di Jombang. Studio enggak, Wisma itu diubah jadi studio dalam waktu 2,5 hari. Hebat ya, jadi pada longo tuh pada ini siapa ini? Walaupun dibangun 2,5 hari jadi tuh. Jadi yang udah ada yang di YouTube-nya tuh kan. Nah itu dibikin 2,5 hari. Terus setelah ini, Kong, itu penggarapan album. Sekarang sibuknya apa nih kalau Kong sendiri? Kakak company begini, dengan Jenderal Maya itu ya kebetulan namanya Jenderal Maya ya, kita berkecimpung di dunia maya. Dunia goib kapan, Kong? Goib. Hah? Jenderal goib juga kayaknya nih. Jenderal goib juga kayaknya. Bisa. Soalnya tadi pertama kali ya, mistik ya. Iya. Goib tapi bukan mistik. Tapi apapun tentang sebuah lagu, lirik itu punya magic tersendiri. Aku percaya nih.
itu ada medan energinya. Makanya banyak yang harus dipelajari dari Kong Bong ini karena dia Jenderal Goib dan Jenderal Maya. Jadi menguasai kegaiban juga menguasai. Main di hutan. Main di hutan ya, makanya main di hutan ya. Di Sawung Santu ya. Aduh. Masih di Celebrating Hitsmaker. Lagi-lagi masih ada wanita lagi. Ada lelaki cantik malam ini. Ya, dia menguasai gaib dan Maya. Disebut salah satu band Jenderal Maya. Di dalam Jenderal Maya lagi di Kong. Ini sebenarnya lirik konyol yang Kong buat tuh jadi tiba-tiba nyetrum juga nih. Kok ini? Slow lah geng. Slow lah geng. Medan kali itu sebenarnya. Tapi oke lah, itu bisa mencuri pendengar pencinta musik Indonesia. Jadi sebenarnya kalau bicara di Jenderal Maya, siapa aja yang termasuk yang paling banyak menciptakan lirik-lirik dan lain? Lirik di waktu pas di Jenderal Maya, ininya gue sama Rustam nih. Jadi Rustam paringan sama gue buat bikin lirik. Cuman kalau urusan misalnya tema ide karena di Jenderal Maya ininya kan lagunya bicaranya banyak bicara masalah kebangsaan ya. Itu ada Pancasila nasional, manipulasi kemerdekaan, terus bangun Indonesia Raya, terus apa lagi ya, akan jiwa-jiwa patriotisme, nasionalisme, ya curahkan ke situ ya. Aduh. Sama kemari pahlawan Jinawi. Itu banyak orang pulang kampung nggak boleh pulang gara-gara COVID, gara-gara COVID kurang lucu. Oh gitu. Itu mencerahkan, sebenarnya bisa jadi penasihat spiritual mungkin 2 bulan 3 bulan lagi karena dia sudah sering main di hutan. Ya, sudah sering main di hutan di Sawung Santu. Jadi kalau mau kesini apa tadi kata? Sawung Santu konservasi hutan. Konservasi hutan dan budaya. Dan budaya sini juga ada tempat buat pelatihan silat. Yang jadi silat kalau ya. Oke, maka sering di sini ya. Ada latihan mental nggak kalau biar kita di ada di sana nanti ada spotnya nanti game sih malam ya. Ada ceweknya nggak? Ada ceweknya nggak? Ada janda nggak? Ada nanti ada. Angkat tangan kalau nyerah ya. Oke. Kongbong. Sebenarnya balik tadi yang ke awal. Bukan. Sekarang Soladin tuh viral. Atau oke lah begitu viral. Itu kebayang nggak sebenarnya Kongbong akan lagunya itu akan viral? Sebelumnya kebayang nggak? Oh ini gua harus viral nih dan akan viral gitu. Atau pure lepas gitu aja ya? Gue seneng aja ketawa. Ini udah lepas nih emang ini buat mereka supaya terhibur nih. Oke. Ini ada solusi dari buat gue ya, kalau kan di sini dan gue juga nggak punya tendensi apa-apa kalau itu laku, dan ini cukup menyenangkan kalau didengarin orang dan orang akan terhibur dari maksudnya bereaksi, wah ini gue banget nih, Gaungnya dapat ya. Maksudnya empatinya masuk ke mereka, gue feelingnya di situ doang. Orang akan merasa bahagia sama itu. Semua lagu biasanya gue rasain dulu dari saya sama orang. Waktu gue nulis Kemari Pahlawan Jinawi itu gue nangis karena liriknya belum jadi. Iya, serius. Dan gue tulis liriknya ini orang bakal nangis nih. Konyol ya jadinya. Dan ternyata emang iya banyak yang bilang, bang aku nangis nih bang gara-gara dengar lagu abang ini. Iya, gue udah nangis duluan soalnya sebelum dibikin liriknya. Jadi emang ada nyetrumnya juga dari musik itu yang belum jadi apa-apa. Biasanya kalau kita bikin lagu kan si Pai suka ngasih gaya, I miss why and the cry and the cat and now why itu bahasa nyamuk gitu. Notasinya lengkap. Terus ngebayangin notasinya itu bentuknya apa, tapi kita udah tahu feelingnya kemana gitu loh. Akhirnya lirik kita kebentuk sendiri. Kita
bentuk sendiri dari rasa gitu. Tapi sebenarnya Kong memang udah ini atau ada pembisiknya ini, pendampingnya Ada. Oke, Kong, kalau bisa flashback lagi ke belakang, kalau bicara saat itu Kong mulai menciptakan lagu, berarti ada kepedean motivasi sendiri, ada gue bisa lagu lagu nih, gue pede nih buat ngeband sama orang. Itu ada berapa stage tuh. Maksudnya yang pertama kan kita nyoba. Kalau pertama kali nyoba tuh pasti kagok. Ngomong apa ya, ini apa nggak pede. Bentar orang ini. Tapi itu belajarnya gini, pas kita mulai bikin lirik sebenarnya belajarnya gini. Gimana kita merasakan apa yang orang rasakan itu dulu. Menjadi orang lain saat itu kan, saat terima di Komunikasi gitu. Jadi bahasa lirik itu sebenarnya bahasa komunikasi. itu romantis Kong Bong itu. Kong Bong itu mungkin berapa beribu wanita yang sudah hilang ketika mendapat sebuah puisi. Pasti banyak puisi-puisi yang ini loh, tercipta gitu, sejuta nada dan rasa terungkapkan dalam sebuah kata. Astaga, gitu. Banyak lah ya. Kalau dulu sih gue bikin lirik tuh harus ada objeknya. Kalau buat Inspirasi bisa saja kan, Kong, wanita nih. iya gue kangen sama cewek gue dulu misalnya dulu. Jadi gue bilang kirim aku bunga. Misalnya kalau terlalu manis ada orang Ya masih hidup Kong. Ada rasa-rasa nggak tahu. ada tapi Tapi sama di terlalu manis itu sama Slang sih baik-baik aja Kong ya. Maksudnya hubungannya baik sebagai teman ya. nggak pernah gue maksudnya komunikasinya kan susah. Jadi maksudnya nggak kontinu lah. Kan kita juga sibuk masing-masing juga. Kalau bicara Slang ini Kong maaf nih, dulu pernah cerita apa ya, dapat kabar bahwa sebenarnya logo Slang itu sendiri ya pokoknya Kong mungkin buat ya. Terus itu gimana setelah Kong udah nggak bisa jalan bareng mereka? Sebenarnya waktu itu logo itu Terus tulis gua- gambar kan Kong? Iya di desain emang di desain terus udah gitu disempurnain lagi sama desain buat bikin cover segala. Itu sebenarnya logo itu udah jadi gua anggap sebagai public domain ya. Emang kepunyaannya Slang udah gua kasih, jadi gua nggak mikir apa-apa lagi. Tapi semenjak waktu itu jadi sekarang emang jadi kasus ya waktu itu ya. Iya lagi inilah. karena ditarik lagi untuk supaya nggak dipakai itu barang. Lah kok nggak gitu kan gue yang bikin. Oh, boleh dong. Gue menyahap dong kasih ke mereka karena itu ngidupin mereka selama waktu. Mereka bisa dapat manfaat dari itulah. Kalau ditarik lagi kan kurang adil aja manusia. Amal jariah ya. Sedekah ya. Amal jariah. Dan itu sebenarnya jadi logo trademarknya Slang sendiri. Buat Iya, nempel. kalau ditarik itu kan jadi nggak punya mereka juga. Itu yang gue harus turun untuk menyelesaikan. Iya. Ya benar atau salah mau nggak tahu, cuman gue rasa kayaknya itu haknya mereka juga. Iya deh. Bener itu Kong. Makanya kita berharap ya bagus-bagus aja mah ke depannya ya. Terus selo lah geng. Kayak anak Medan aja, sikut nanti lo. Selo lah geng. Jangan terus kali. Dan terus. Ada kata-kata terlalu lama tuh gak dengar tuh Melayu. Banyak. Oke. Banyak. Ntar gue pakai kata-kata hampir semua. Jadi gini. Oke, Kong. Sekarang dengan kondisi sedikit kacamata Kong sebagai sebuah kata-kata Kong menginspirasi orang bertahan di industri musik. Sekarang jadi produser, cipta lagu, banyak hits yang sudah diciptakan. Terus untuk saat ini kacamata Kong Bongki terhadap industri musik Indonesia itu bagaimana? Apakah ada suatu terobosan atau ide-ide Oh gitu. bagaimana melewati apalagi pandemi begini Kong? Iya. Ya kan? Pada Iya. nyungsep.
Kalau Gitu, Kong. kalau sekarang zamannya kan lebih Jenderal Maya lagi lah, ini pasti karena Maya ya. enggak lah, enggak maksudnya dari yang bikin dulu nih, misalnya yang buat musiknya kan sekarang banyak instan ya. Instan pun nggak apa-apa sebenarnya, tapi kasih riwayat dulu lah. Itu lagu gimana dari awalnya ngebentuk itu apa, nggak tiba-tiba harus jadi gitu, nggak tiba-tiba harus ini. Itu lagu punya ini sendiri, punya perjalanannya sendiri, punya prosesnya sendiri. Jadi ada ruh sebuah lagu tadi ya. Iya. Ya kan asalnya dari mana, siapa namanya, biasa gitu kan. Iya. Itu kamu pikirannya di mana? Gitu ya. Itu lagu mesti digituin dulu sampai itu jadi. Itu lagu pasti bisa dikenal dan dikenang di memori orang banyak. Jadi kalau misalnya lagu tiba-tiba jadi, ya kalau gue ngomong gue spontan itu jadi, tapi gue bisa ceritain yang riwayat sudah terjadi mana. Itu riwayat singkat ini tuh lagu terjadi. Nah, Lalu manis itu juga. ada ceritanya. Soalnya kalau gue ceritain kan bisa jadi buku lagi. Kenapa kau nggak keluarin sebuah buku bagaimana how to create song? Belum ya. Berarti cari inspirasi di Sawung Santuy dulu kali ya. Udah ada, tapi gue simpan dulu lah. Oh belum ya. Oke. Kok jadi logat Medan? Iya. Jadi logat Medan. Jadi subscribe dulu kalian. Slow lah. Nggak marah ini. Cuman ngomong-ngomong capek juga. Subscribe ya. Semoga ini bermanfaat. Oke buat penonton celebrating. Jadi sobat seleb, mungkin teman-teman yang nonton Kongbong pengen seperti Kong bisa mencintai lagu atau pengen karyanya dikenal, ada tips nggak Kong, pesan-pesan buat teman-teman atau generasi kita ini kayak gimana bisa membuat sebuah lagu keren lah, catchy lah, apalah ceritanya. Jadi berangkat dari jati diri aja dulu. Jadi maunya apa dari jati diri, jangan maunya nanti jadi artis seperti yang ini, seperti yang tengah. Gue jadi artis jadi gue aja. Be yourself. Nah itu udah freedom tuh. Bebas berbuat, bebas bertanggung jawab, bebas apa aja yang dibikin. Jadi misalnya lu udah apa ya, kalau udah tahu jati diri sendiri, Aduh, dalam nih. Lu udah pasti udah tahu mau kemana, ya udah tahu mau kemana pasti. Jadi gini sing dalam ngono Jawa ya kan. Sing sabar legowo. Iya. Lu puri handayani salah ya. Iya, jangan palsu-palsu. Oke loh, sipate loh. Cuma hari pas berjinau. Sipah jo. Roh jenawi. Jadi banyak sih mencerdaskan dan mencerahkan sebenarnya omongan ngobrol kita malam ini di Celebrating Hitsmaker. Untuk terakhir kali pesan moral dari Kongbong apa ini? Apa gitu buat Kong? Pesan moral buat teman-teman nih Ya, dengan kondisi sekarang ini. di pandemi Suka kan hati Kong aja lah, bantai lah Kong. bantai nih. Bantai ya. Ini jadi ikut Medan. Kacau nih ini. Kacau. Slow lah geng, slow lah. Kalau gue nih ini istilah gini nih, kita kan hidup di sesuai sama ini gue lah yang sekarang lagi ini. Gue berangkatnya dari jati diri gue sendiri sebagai gue, dan lo juga sebagai lo, yang lain juga sebagai yang masing-masing punya jati diri, dan kita semua gue anggap namanya akamsi ya, anak kampung sini yang dia punya kampung, punya tanggung jawab sama punya kehidupan. Nah dari situ kita mulai awalnya yang paling sederhana, yang dari rumah dulu. Kita mau keluar, mau bikin apa, mau berbuat apa, mau berbuat sesuatu untuk apa, untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita, untuk apa, bangsa kita lah. Itu dulu. Itu yang paling penting sekarang untuk kita sadarin dulu. Untuk kita jadi penikmatnya di sini.
Kita nggak ngomong kerja aja, kita harus nikmatin juga gitu. Jadi teman-teman penonton itu tadi pesan dari Kong, penasehat spiritual, penasehat dunia maya, bagaimana membuat lirik. Banyak yang Kong bisa, sebenarnya multi talent, dan semua itu bisa kita lalui ketika kita jadi diri sendiri. Be yourself, kenali jati dirimu gitu ya Kong ya. Keren banget, mencerdaskan sekali. Ngeri kali. Tere kali ya. Itu tere bukan ini, bukan. Keren kali ya. Keren kali. Getek. Itu ada yang ngajarin tuh. Iya. Oke Kong, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri sampai di sini. Benar dan salah hanya milik Allah gitu. Biar Kebenaran adalah milik Allah. Kita yang salah-salah aja. Terima salah. Kita yang buat masalah tapi sibuk menyalahkan Allah. Jangan ya, Kong ya. Itu berobat salah aja sebenarnya Kong. Pengen tahu Kong bisa memberikan. Oke. Makasih. Semoga jadi benar. Oke, assalamualaikum. Aku Alan pamit di Celebrating Hits Maker.